Tidak ada yang menyangka rasa cemburu akan berakhir menjadi sebuah pembunuhan. Dua pria yang sebelumnya sering mengamen bersama di jalanan Kabupaten Bekasi tiba-tiba berubah menjadi musuh. Penyebabnya adalah seorang perempuan yang dikenal luas di media sosial karena penampilannya yang penuh tato. Konflik yang awalnya hanya berupa adu mulut perlahan berubah menjadi dendam, hingga akhirnya merenggut satu nyawa. Lalu bagaimana semua ini bermula? Kisah ini terjadi di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Di sana tinggal seorang pria bernama Faisal Anwar, 29 tahun, yang sehari-hari bekerja sebagai pengamen jalanan. Meski hidup di lingkungan anak jalanan, Faisal dikenal cukup baik oleh warga dan jarang terlibat masalah besar. Beberapa media menyebut dirinya bagian dari komunitas punk. Namun pihak keluarga membantah dan mengatakan bahwa Faisal hanya berteman dengan orang-orang dari komunitas tersebut. Dari lingkungan pergaulan itulah Faisal mengenal Dita Restu Amanda atau yang lebih dikenal sebagai Mondi. Mondi saat itu berusia 25 tahun dan cukup dikenal publik karena tubuhnya yang dipenuhi tato serta aktivitasnya di media sosial. Ia pernah menjadi sorotan saat memutuskan berhijrah, namun kembali viral karena sejumlah kontroversi. Mondi juga diketahui merupakan seorang janda dengan 2 orang anak. Seiring waktu, hubungan Faisal dan Mondi semakin dekat. Faisal membantu mencarikan tempat tinggal, membiayai kontrakan, hingga memenuhi kebutuhan hidup Mondi dan kedua anaknya. Sejak Oktober 2025, keduanya diketahui tinggal bersama di sebuah kontrakan di Desa Kalijaya. Dalam beberapa unggahan media sosial, Mondi mengaku banyak dibantu oleh Faisal dan bahkan menyebutnya sebagai sosok ayah bagi kedua anaknya. Sementara Faisal beberapa kali menyebut Mondi sebagai istrinya, meski tidak ada keterangan resmi bahwa keduanya telah menikah. Bagi orang-orang di sekitar mereka, hubungan itu terlihat berjalan baik. Namun tanpa mereka sadari, ada seseorang yang menyimpan rasa kecewa. Pria itu bernama Darmin. Darmin yang juga merupakan pengamen dan teman sepergaulan Faisal, diketahui pernah menjalin hubungan asmara dengan Mondi. Ketika mengetahui Mondi kini tinggal bersama Faisal dan seluruh kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh pria tersebut, rasa cemburu mulai muncul. Sejak saat itu, hubungan Darmin dan Faisal berubah drastis. Mereka yang sebelumnya akrab mulai beberapa kali terlibat cekcok akibat persoalan asmara. Puncaknya terjadi pada Jumat 26 Juni 2026. Sore itu, Faisal dan Darmin kembali bertemu di Kampung Kalijeruk, Cikarang Barat. Keduanya terlibat adu mulut hingga harus dilerai oleh teman-teman dan warga sekitar. Setelah dipisahkan, banyak yang mengira masalah telah selesai. Namun beberapa jam kemudian, mereka kembali bertemu dan kembali bertengkar. Meski sempat dipisahkan untuk kedua kalinya, kemarahan di antara keduanya ternyata belum juga mereda. Malam itu keduanya kembali berhadapan, dan pertemuan itulah yang menjadi awal dari tragedi berdarah yang menggemparkan Kabupaten Bekasi. Malam itu suasana di Desa Kalijaya mulai kembali tenang. Jalanan yang sebelumnya dipenuhi pertengkaran perlahan lengang. Sebagian warga telah kembali ke rumah masing-masing. Sementara teman-teman mereka mengira persoalan antara Faisal dan Darmin juga telah berakhir. Namun kenyataannya tidak demikian. Menurut hasil penyelidikan, setelah berpisah, Darmin berada di sebuah rumah kontrakan bersama Mondi dan beberapa rekannya. Di sisi lain, Faisal berkumpul dengan teman-temannya di lokasi berbeda dan diketahui sempat mengonsumsi minuman keras. Di tengah suasana itu, Faisal mendapat kabar bahwa Darmin sedang bersama Mondi. Informasi tersebut membuat emosinya kembali memuncak. Tanpa berpikir panjang, Faisal memutuskan mendatangi kontrakan tempat Darmin berada. Keputusan itulah yang kemudian menjadi titik balik dari seluruh peristiwa. Sabtu dini hari, sekitar pukul 1, begitu tiba di lokasi, Faisal langsung bertemu dengan Darmin. Belum sempat suasana mereda, keduanya kembali terlibat adu mulut. Pertengkaran yang sebelumnya sempat dilerai kini kembali pecah. Kali ini emosi keduanya benar-benar berada pada puncaknya. Mereka saling dorong hingga akhirnya berkelahi. Keributan itu kembali mengundang perhatian dari warga sekitar. Beberapa orang berusaha memisahkan mereka. Untuk sesaat, perkelahian berhasil dihentikan.
namun hanya beberapa menit kemudian, keduanya kembali berhadapan di kontrakan lain yang letaknya tidak jauh dari lokasi pertama. Dan di tempat itulah semuanya terjadi. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, Darmin diduga telah membawa sebilah pisau. Belum diketahui secara pasti dari mana senjata tersebut berasal. Namun ketika kembali berhadapan dengan Faisal, situasi berubah dalam hitungan detik. Darmin diduga langsung mengayunkan pisau ke arah tubuh Faisal. Faisal sempat berusaha menghindar. Sayangnya satu tusukan mengenai dada sebelah kirinya. Serangan berikutnya menghantam bagian perut. Luka yang dideritanya membuat Faisal langsung kehilangan banyak darah. Meski masih berusaha mempertahankan diri, kondisinya semakin melemah. Beberapa langkah kemudian, tubuhnya ambruk di pinggir jalan. Di tengah kepanikan itu, warga segera berdatangan. Beberapa orang mencoba menghentikan pendarahan, sementara yang lain mencari kendaraan untuk membawa Faisal ke rumah sakit. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit Bakti Husada. Namun meski telah mendapat penanganan medis, nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Faisal dinyatakan meninggal dunia akibat luka tusuk yang dideritanya. Sementara itu, setelah kejadian, Darmin langsung melarikan diri dari lokasi. Dengan Mondi diamankan oleh warga dan kemudian diminta keterangan sebagai saksi oleh pihak kepolisian. Sejak saat itu, polisi resmi memburu Darmin yang telah ditetapkan sebagai terduga pelaku. Tak lama setelah menerima laporan dari warga, personel Polsek Cikarang Barat bersama Satreskrim Polres Metro Bekasi langsung mendatangi lokasi kejadian. Polisi segera memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Setiap sudut lokasi diperiksa untuk mengumpulkan barang bukti dan menyusun kronologi kejadian. Beberapa barang bukti berhasil diamankan, di antaranya botol minuman keras yang diduga dikonsumsi sebelum peristiwa terjadi, pakaian korban, serta sejumlah barang lain yang ditemukan di sekitar lokasi. Selain itu, penyelidik juga memeriksa sedikitnya 5 orang saksi yang berada di tempat kejadian, termasuk Mondi yang diketahui menyaksikan sebagian rangkaian peristiwa tersebut. Sementara itu, jenazah Faisal dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani proses autopsi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa korban mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kiri dan perut. Luka tersebut menyebabkan pendarahan hebat hingga akhirnya merenggut nyawanya. Setelah proses autopsi selesai, jenazah Faisal diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga maupun rekan-rekannya. Tak ada yang menyangka perselisihan yang awalnya hanya dipicu persoalan asmara harus berakhir dengan kehilangan satu nyawa. Di sisi lain, polisi terus memburu keberadaan Darmin yang melarikan diri setelah kejadian. Selama hampir 2 hari, tim gabungan melakukan pencarian berdasarkan keterangan para saksi dan informasi yang diterima dari masyarakat. Hingga akhirnya pada Minggu 28 Juni 2026 sekitar pukul 11 siang, polisi berhasil menemukan Darmin di kawasan Kampung Pete Cina, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Darmin diamankan tanpa perlawanan dan langsung dibawa ke Mapolsek Cikarang Barat untuk menjalani pemeriksaan. Dalam proses penyidikan, polisi mencocokkan keterangannya dengan hasil olah TKP, barang bukti, hasil autopsi, serta keterangan para saksi. Dari hasil pemeriksaan sementara, penyidik menyimpulkan bahwa peristiwa ini dipicu oleh konflik asmara yang berkembang menjadi perkelahian dan berakhir dengan penusukan. Darmin kemudian resmi ditetapkan sebagai tersangka dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai proses hukum yang berlaku. Sementara itu, Mondi masih berstatus sebagai saksi karena dianggap mengetahui rangkaian kejadian sebelum dan saat peristiwa berlangsung. Kasus ini menjadi pengingat bahwa rasa cemburu dan emosi yang tidak mampu dikendalikan dapat berujung pada keputusan yang membawa penyesalan seumur hidup. Dalam hitungan menit, satu orang kehilangan nyawa, satu keluarga kehilangan orang yang mereka cintai, dan satu orang lainnya harus menjalani proses hukum atas perbuatannya. Semua berawal dari konflik yang sebenarnya masih memiliki peluang untuk diselesaikan tanpa kekerasan. Itulah rangkaian pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Bekasi dan sempat menyita perhatian publik. Menurut kalian, apakah tragedi ini murni dipicu oleh persoalan asmara atau ada faktor lain yang membuat konflik tersebut berkembang hingga berujung maut? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di pembahasan kisah nyata berikutnya.